Dok, anak saya udah umur 2 tahun nih. Masih ada lagi ya vaksinnya ya? Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini. Dan hari ini kita akan ngomongin masalah vaksin umur 2 tahun. Kalau anak kita udah umur 2, bukan berarti anak kita sudah stop vaksin ya. Memang sudah lebih jarang vaksinnya, sudah lebih ada libur-liburnya vaksinnya. Tapi tentunya umur 2 tahun ini masih ada yang bisa diberikan. Yang pertama kita akan bahas tentang vaksin tipes. Oke, atau namanya adalah demam tifoid. Yang kedua adalah yang bisa diberikan adalah vaksin meningitis. Oke. Nah, kalau misalnya demam tipes, mungkin millennials sudah lebih familiar ya. Oh, demam tinggi 3 hari lebih, wah jangan-jangan tipes nih. Kenapa? Mungkin ada sempat riwayat makan keluar yang kurang bersih, tapi enak tempat itu. Jadinya kita ajak anak kita makan, atau makanan itu kita bawa pulang. Tapi ternyata anak kita belum bisa nih terima, antibodinya masih belum sekuat itu. Akhirnya anak kita bisa jatuh sakit dan bisa terkena tipes. Nah, sebenarnya penyakit tipes ini adalah salah satu infeksi di usus yang disebabkan oleh kuman Salmonella typhi. Nah, ini kasusnya cukup banyak di Indonesia dan biasanya pasti millennials sudah sering banget deh denger anak saya kemungkinan gejala tipes nih. Nah, biasanya penyebaran penyakit ini adalah melalui makanan yang kurang bersih. Atau kebetulan kita tinggal di area yang mungkin air bersihnya agak susah, atau tingkat kebersihannya pun juga nggak baik. Maka penularan penyakit ini akan jadi lebih mudah. Dan untuk anak-anak kasusnya itu paling tinggi di usia 2 sampai 15 tahun. Nah, makanya anak kita disarankan untuk mendapatkan vaksin typhoid ini sejak umur 2 tahun. Nah, kalau dari sisi jadwal imunisasi itu tidak ada yang berubah. Dari yang terakhir 2017 ke yang sekarang 2020 sama, tetap diberikan di usia 2 tahun dan diulang per 3 tahun. Karena kita ingat sekarang kita masih tinggal di Indonesia yang masih negara berkembang dengan tingkat infeksinya masih tinggi. Jadi vaksin ini bisa diberikan terus, mau sampai nanti remaja, mau sampai nanti udah dewasa pun, mau disuntik tipes pun juga tidak ada masalah. Nah, lalu kalau misalnya vaksin ini sendiri juga sebetulnya bukan vaksin yang hidup isinya. Ini adalah vaksin yang isinya kuman yang sudah mati, sehingga kemungkinan untuk terjadi demamnya kecil. Ada juga beberapa yang bisa agak hangat, tapi kasusnya nggak banyak. Jadi kalau misalnya ada rencana untuk memberikan vaksin tipes ini, nggak usah terlalu banyak kepikiran. Oh, nanti anak saya demam atau seperti apa. Oke, nah lalu penyakit yang kedua yang akan kita cegah adalah sebenarnya melalui vaksin adalah penyakit meningitis. Dok, kan anak saya udah dapet vaksin meningitisnya. Dulu kan vaksin yang combo-combo itu kan udah ada, yang ada isinya HIB. Iya, betul. Itu memang bisa. Lalu kan juga ada juga tuh dok yang vaksin PCV, pneumokokus, itu kan juga bisa mencegah meningitis. Betul. Tapi yang membedakan adalah untuk kuman HIB, untuk kuman PCV atau pneumokokus, bahkan virus-virus lain seperti virus campak rubella, virus cacar air, virus Japanese encephalitis, itu bisa menyebabkan meningitis sebagai akibat komplikasi daripada penyakitnya, bukan infeksi langsung. Jadi, kalau yang kita akan bahas di usia 2 tahun ini adalah kuman yang namanya meningococcus. Bukan pneumococcus, tapi meningococcus. Di mana kuman ini sifatnya airborne, bisa terbang-terbang di udara, dan kalau misalnya kebetulan daya tahan tubuh kita lemah, maka kita bisa terinfeksi kuman tersebut, langsung masuk ke saluran selaput otak, dan akhirnya menyebabkan anak kita bisa sampai koma, dan akhirnya bisa hilang kesadaran, lalu bisa sampai meninggal. Nah, kenapa sih sebenarnya kita harus memberikan anak kita vaksin ini?
Dan kenapa sih baru kita jelaskan vaksin ini saat ini? Well, yang pertama jawabannya adalah karena vaksin ini baru ada di Indonesia sejak awal 2020. Vaksinnya sendiri itu sudah lama di dunia, udah ada 15 tahunan. Tapi karena ini sudah di-approve oleh BPOM bisa masuk di Indonesia, maka kita baru bisa jelasin karena produknya baru ada lagi. Oke, vaksinnya kalau kita suntikan di umur 2 tahun ke atas itu cukup 1 kali aja. Tidak perlu diulang-ulang lagi, kecuali kita ada rencana pergi ke negara-negara yang endemis. Contohnya seperti ke Arab Saudi. Lalu misalnya kita mau pergi ke Afrika. Nah, biasanya salah satu syarat visa kita diharapkan untuk melengkapi dulu vaksin meningokokus ini supaya pada saat kita sampai di Arab Saudi atau di Afrika, kita sudah mempunyai proteksi sehingga kita tidak bisa terkena infeksi selaput otak yang namanya meningitis itu. Oke, jadi kalau misalnya millennials masih berpikir untuk, tapi kan vaksinnya ini baru ya dok ya, bahaya nggak nih, efek sampingnya apa? Well, selama ini dari pengalaman saya memberikan suntikan tersebut, sebenarnya tidak ada efek samping yang terlalu berbahaya. Dari sisi demam, hampir nggak ada yang demam. Yang paling saya pernah ketemu adalah bisa merah dan bengkak di tempat suntikan. Tapi itu pun juga nggak terlalu banyak kasusnya. Nah, karena vaksin ini termasuk vaksin ya isinya kuman yang sudah mati, maka tadi yang saya bilang, chance demamnya itu kecil banget. Oke? Nah, kalau di Indonesia hanya cukup 1 kali suntik aja. Kalau udah usianya 2 tahun ke atas. Kalau misalnya di luar negeri, mungkin akan diminta untuk diulang. Yaitu misalnya di usia 11, usia 16 tahun, itu biasanya diminta untuk diulang. Tapi kalau untuk di Indonesia saja, cukup 1 kali suntik memproteksi seumur hidup. Tidak usah diulang-ulang lagi. Dan vaksin ini sudah bisa diberikan, kalau di Indonesia, itu dari umur 2 sampai umur 55 tahun. Tapi kalau secara internationally, sebenarnya sudah bisa diberikan sejak anak kita umur 9 bulan. Oke? Nah, jadi kalau millennials punya pertanyaan seputar vaksin typhoid, tipes, demam tipes, dengan meningitis ini yang disebabkan oleh kuman meningokokus, tolong share di komen di bawah ini dan kita akan discuss sama-sama supaya kita jadi lebih mengerti tentang kedua vaksin ini. Oke? See you!